Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apriyandi Ilmawan, NIM 256 dari jurusan Agribisnis 5B. Jadi di video kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan sebuah kasus menggunakan form QM. Ya, dengan metode yang pertama itu adalah metode linear programming dan yang kedua itu adalah metode transportasi. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, baik. Jadi yang pertama kita akan coba mengerjakan yang metode linear programming terlebih dahulu. Jadi soalnya itu dua buah produk alsintan berupa skop dan penyemprot pestisida dibuat menggunakan 4 mesin. Setiap mesin memiliki batas pemakaian maksimal 7 jam, 420 menit. Waktu proses produksi, profit, dan waktu mesin per hari adalah sebagai berikut. Nah, jadi di tabel ini udah semuanya bisa kita lihat informasinya. Jadi yang pertama itu ada mesin. Nah, mesin di sini, itu dia kalau kita lihat lagi, mesin satu dia bisa membuat penyemprot pestisida dalam waktu 10 menit. Ini satuannya menit ya. Lalu mesin satu juga bisa membuat skop dalam waktu 5 menit. Mesin 2 bisa membuat penyemprot pestisida dalam waktu 6 menit dan bisa membuat skop dalam waktu 20 menit. Dan selanjutnya begitu untuk mesin 3 dan mesin 4. Nah, kalau kita lihat ke paling bagian bawah itu ada profit. Profit itu jadi kalau semisal satu penyemprot pestisida itu terjual, maka dia akan mendapatkan keuntungan sebesar 10.000. Dan kalau satu skop itu terjual, maka dia akan mendapatkan keuntungan 20.000. Oke. Nah, di sini juga ada waktu maksimal penggunaan mesin. Jadi, mesin 1 sampai mesin 4 itu dia memiliki waktu maksimal penggunaan mesin yang sama, yaitu 420 menit, yang mana dia nggak bisa dipakai lebih dari itu. Bisa saja kalau dipakai lebih dari itu, dia akan rusak fatal. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan. Jadi pertanyaannya, berapa jumlah produk yang harus diproduksi agar keuntungan didapat optimal? Jadi yang ditanya adalah jumlah produknya dan keuntungannya berapa yang paling optimal. Oke, baik. Langsung saja kita pergi ke POMCM. Oke, ini POMCM. Sekarang kita coba lihat di bagian modul 3 yang bagian kiri ini. Lalu kita cari yang namanya linear programming. Dapat. Kita klik, lalu muncul kotak seperti ini. Jadi untuk title itu judulnya. Untuk judulnya maka kita bisa saja ngasih nama apapun. Kalau saya itu adalah contoh metode linear programming. Nah, number of constraints itu adalah mesinnya. Jadi mesinnya tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 mesin. Lalu number of variables-nya berapa? Variables itu adalah produknya. Tadi kan ada 2 produk nih. Jadi yang pertama itu ada penyemprot pestisida dan yang kedua ada skop. Jadi tetap 2. Nah, objektifnya apa? Atau tujuannya apa? Jadi pertanyaannya tadi itu kan dia ingin tahu berapa keuntungan maksimal yang bisa didapat. Berarti ya kita klik yang bagian maximize. Lalu selanjutnya kita klik OK kalau sudah. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Jadi, untuk tabel ini, kita tinggal input data dari soal tadi. Oke, jadi untuk cara inputnya itu mudah aja. Tinggal di copy paste dari soalnya, dari tabelnya. Di copy, lalu di paste. Untuk keuntungannya tadi 10.000 untuk pestisida dan 20.000 untuk skop. RHS. RHS ini adalah fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya itu yang membatasi tadi. Jadi untuk mesinnya itu kan ada waktu maksimal. Nah, ini yang dinamakan RHS. Oke. Copy paste. Oke, udah. Tinggal kita klik solve di bagian atas ini. Oke, udah muncul. Nah, sesuai pertanyaannya tadi, itu berapa unit dan apa aja produk yang harus diproduksi serta berapa keuntungan maksimalnya. Jadi,
sesuai hasil yang sudah kita dapatkan, kita harus melihat di bagian solution-nya. Nah, jadi solution ini yang akan menunjukkan berapa unit yang harus diproduksi, produk yang mana aja yang harus diproduksi, dan berapa keuntungan maksimalnya. Oke, jadi sesuai tabelnya, maka disarankan untuk membuat produknya yang penyemprot pestisida itu sebanyak 30 unit, untuk skop itu sebanyak 12 unit. Dengan berapa keuntungannya? Dengan keuntungan maksimal itu didapatkan sebesar 540.000. Nah, oke. Untuk soal nomor 1 udah selesai ya ngerjakannya, jadi tinggal lihat di solution sini aja lagi. Oke, baik. Lalu kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Yaitu tentang metode transportasi. Jadi soalnya itu, sebuah perusahaan es lilin memiliki 3 tempat penyuplai bahan baku untuk membuat es lilin dengan kapasitas maksimal sebesar 50 kg untuk penyuplai 1, 40 kg untuk penyuplai 2, dan 35 kg untuk penyuplai 3. Terdapat 3 tempat produksi es lilin yang harus dikirimkan bahan baku tersebut agar dapat melakukan produksi. Adapun tempat produksi tersebut memiliki kapasitas penampung sebanyak 45 kg untuk tempat produksi 1, 45 kg untuk tempat produksi 2, dan 35 kg untuk tempat produksi 3. Adapun biaya transportasi dari tempat penyuplai ke masing-masing tempat produksi adalah sebagai berikut. Oke, jadi di tabel ini sudah ditunjukkan lengkap ya. Nah, jadi untuk cara membacanya itu seperti ini. Jadi penyuplai 1 itu jika mendistribusikan bahan bakunya itu ke tempat 1, maka dia akan terkena biaya 10.000 untuk biaya transportasinya. Jika penyuplai 1 dia mau distribusikan ke tempat produksi 2, maka dia akan terkena biaya sebesar 20.000. Jika penyuplai 1 juga ingin mendistribusikan bahan baku ke tempat produksi 3, maka dia akan terkena biaya sebesar 15.000. Nah, di sini kan ada nih bagian supply. Jadi bagian supply itu adalah bahan baku yang bisa didistribusikan oleh penyuplai 1 kapasitasnya. Jadi dia cuma bisa, untuk penyuplai 1 itu cuma bisa mendistribusikan sebanyak 50 kg. Lalu selanjutnya ada tempat produksi 1. Nah, ini kan di bagian bawah nih, kalau dilihat kan ada yang namanya demand. Jadi kalau demand itu kapasitas penampungan di tempat produksinya. Jadi kalau semisal di tempat produksi 1, dia bisa menampung sebanyak 45 kg bahan baku. Tempat produksi 2, 45 kg juga, dan tempat produksi 3 bisa menampung 35 kg bahan baku. Oke, lalu lanjut ke pertanyaan. Tentukanlah biaya transportasi total minimum dan kesimpulannya. Jadi dia mau tahu berapa nih biaya transportasinya yang minimum serta kesimpulannya. Jadi penyuplai 1 kemana, penyuplai 2 kemana, penyuplai 3 kemana, biar minimum. Oke, lanjut ya ke pengertian aja langsung. Nah, karena tadi kita metodenya itu adalah metode transportasi, maka kita cari di modul 3 itu bagian transportation. Ini ya, diklik. Oke, tunggu dulu. Nah, nanti akan muncul kotak seperti ini. Jadi untuk title-nya samain aja kayak tadi, tapi ini contoh soal metode transportasi. Nah, number of search. Number search ini itu yang penyuplai tadi. Nah, untuk penyuplai itu ada berapa? Nah, ini kan ada 1, 2, 3. Jadi nomor search-nya ada 3. Berarti kita ubah jadi 3. Nah, untuk number of destination-nya itu tujuannya. Tadi kan ada yang namanya tempat produksi 1 sampai tempat produksi 3. Berarti number of destination-nya adalah 3. Objektifnya gimana? Tujuannya. Jadi tujuannya, karena tadi pertanyaannya itu bagaimana cara meminimumkan biaya totalnya, maka kita harus minimize. Pokoknya yang berhubungan dengan biaya, maka kita minimize, dan yang berhubungan dengan profit atau keuntungan itu maximize. Oke, sudah, langsung kita klik OK. Udah keluar tabelnya seperti ini. Sekarang kita input lagi data-data yang ada di Word ke POM QM.
Nah, lalu yang bagian demand, copy, paste, lalu destinasinya. Oke, baik, sudah ya. Nah, jadi ini ya satuannya itu adalah rupiah ya. Oke, lanjut. Kita tinggal klik solve. Oke, udah keluar datanya, hasil datanya. Nah, jadi tadi karena pertanyaannya itu biaya transportasi total minimum dan kesimpulannya, maka untuk biaya transportasi minimumnya itu adalah di bagian solution value ini, yaitu sebesar 1.525.000. Lalu kesimpulannya gimana? Jadi kesimpulannya itu adalah penyuplai untuk perusahaan SDN tersebut disarankan untuk mendistribusikan bahan bakunya dari penyuplai 1 ke tempat produksi 1 dan tempat produksi 3 dengan masing-masing sebanyak 45 unit dan 5 unit. Lalu selanjutnya penyuplai 2 mendistribusikan bahan bakunya ke tempat produksi 2 sebanyak 10 bahan baku dan ke tempat produksi 3 sebanyak 30 kilogram. Oh ya maaf ya, tadi itu seharusnya kilogram bukan unit. Dan penyuplai 3 itu mendistribusikan bahan bakunya ke tempat produksi 2 sebanyak 35 kilogram. Ya, dengan total biaya minimumnya 1.525.000. Oke, jadi itu untuk kesimpulannya dan total biaya minimumnya. Oke, mungkin sekian untuk cara menjawab menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan PMQM, yaitu dengan menggunakan metode linear programming dan metode transportasi. Oke, baik. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah lainnya. Oke, baik. Akan saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.